dia ucap memang ke saya, Pak, saya ini bisa selamat nggak? Si korban itu saya bilang, kalau ibu percaya, ibu masih semangat untuk bisa selamat, ibu yakin dengan petugas kita selamatkan. Yang penting ibu sabar dulu, karena banyak runtuhan material yang memang harus disayatin itu, dipotong-potong dulu baru bisa dia keluar, karena posisi kaki itu memang udah berhenti. Mas Sopyan dan Mas Hendrik, apa kabarnya hari ini? Baik, kabar alumni baik. Ya, oke, Mas Sopyan dan Mas Hendrik, mungkin bisa dikonfirmasi terlebih dahulu nih. Waktu beberapa hari lalu, hari Senin, tanggal 27 bulan 4, sekira pukul hampir jam 9 malam, sempat terjadi kecelakaan kereta di Bekasi Timur, persisnya di stasiun Bekasi Timur. Damkar sendiri saat itu melakukan evakuasi di lokasi kejadian. Mungkin Mas Hendrik atau Mas Sopyan bisa diceritakan nih, awal pertama kali menerima laporan itu sekitar jam berapa dan mulai melakukan evakuasi seperti apa? Silakan. Awal laporan itu kita kebetulan piket dari sisi Commit Center menginformasikan bahwasanya ada kecelakaan penumpang kejepit di rel. Nah, tapi dengan foto yang saya lihat, saya konfirmasi ulang ke si pelapor. Saya konfirmasi ulang ke si pelapor, Pak, ini kejepit karena tabrakan rel. Nah, langsung kita persiapan berangkat ke TKP. Pada itu dapat laporan itu jam 9.06. Kita sampai ke TKP itu jam 9:12. Waktu itu berapa personil yang datang? Kita syaratkan semua dari Maluku, Selatan 2. Iya, dari Selatan 2, Mako 2, Vida 1. Di Maluku dengan jumlah 31 orang. Sesampainya di lokasi kejadian, Pak, melihat kondisinya seperti apa pertama kali sih? Kalau kondisi awal kita sampai, kita kan di Mako sini, kebetulan saya komandannya ya, kita laporan dari sektor selatan, tidak sudah merapat ke TKP tempat KRL belakang itu. Kita instruksi dari Danres, Bekasi, suruh luncur. Kalau pas saya sampai itu memang kita itu cuma bawa peralatan yang harus bisa digunakan, peralatan kayak speeder, potong buat baju kereta itu yang harus diselamatkan ya. Kondisi yang pertama saya lihat sih bukannya apa ya, panik, karena banyak korban-korban yang minta tolong, rintihan kesakitan, ya kita harus bisa tenangin juga gitu. Terus kedua juga karena kita dari arahan dari Danres, apa yang kita punya dan berkoordinasi dengan Basarnas ya, Bang, beliau yang langsung koordinasi ke Basarnas. Pertama kali tindakan apa, Pak, yang dilakukan, Pak, dari Damkar sendiri? Untuk tindakan pertama, kita mensterilkan dulu tempat karena banyak penumpang orang mau membantu ya, supaya agar kita melakukan evakuasi itu bisa lancar. Oke. Gimana melihat kondisi orang-orang yang mungkin kalau informasi terjebak ya? Itu seperti apa, Pak, kondisi di dalam gerbong itu? Kan mungkin belum banyak yang mengetahui gitu ya. Seperti apa? Kalau kondisi awal yang saya tahu, itu awalnya sih banyak korban dan banyak penumpang yang lain ingin membantu juga sebenarnya. Dan sebagai anggota rescue kita CSA, gimana caranya nih si korban ini biar cepat dievakuasi dengan selamat. Tapi dengan adanya banyak yang terjadi korban yang sudah luka-luka, terus banyak yang korban yang memang jelas-jelas terjepit, ya kita selamatkan yang memang masih ada bernyawa gitu. Dulukan yang sudah memang nggak ada umur, mohon maaf, meninggal dalam arti ya kita bagaimana caranya kita harus mengeluarkan itu juga semua. Makanya kita koordinasi
dari pimpinan kita pun kasih sudah melakukan koordinasi dengan Basarnas, BPBD, karena kalau kita sendiri pun memang terbatas dengan alat-alat kita juga, dan kita sudah sampai Basarnas pun nyampe di lokasi, BPBD nyampe lokasi, kita lagi baru bekerja sama untuk mengeluarkan si korban-korban dan yang celaka yang masih bisa terjebak, tertolong, kita cepat dibawa ke rumah sakit. Berarti waktu pas teman-teman damkar sampai itu udah ada yang dinyatakan meninggal dunia gitu, udah ada ya atau gimana? Kalau untuk dinyatakan meninggal dunia kan itu ada yang bisa, kita kan bukan medis ya. Nah, paling yang seperti tadi kita berusaha mana yang tercepat kita keluarkan, tapi setelah dikeluarkan itu ya tim ini tahu kok itu benar. Oh, ada tim yang menilai itu ya Pak ya, informasinya ya. Mas, kalau bisa diceritakan sendiri itu posisinya kan memang lokomotif itu masuk ya, ke gerbong gitu, kepala rel itu ya. Itu bagaimana melihat kondisinya, apa berantakannya seperti apa, kursi-kursi kereta itu mungkin kalau bisa digambarkan? saya evakuasi di dalam, memotongkan di dalam gerbong itu bareng sama Basarnas, BPBD dan tim kita juga. Ya memang kepala kereta yang dari Jawa itu memang masuk ya udah kempres aja. Ibarat garasi itu ngepas gitu, jadi spasi sama itu cuma segini. Nah, di samping itu memang di setelah itu ada orang yang kejepit. Maka kembali tadi kita yang usahakan yang terdepan dulu yang bisa diselamatkan, bisa selamatkan. Evakuasi yang lebih mudah dulu ya Pak ya. Nah banyak ya si korban itu lebih banyak yang kejepit dengan dengan bongkahan Kereta itu. Waktu itu yang lepaskan dia kan Kejepit tuh. kempres semua, rata-rata korban kejepit semua. Berarti posisi kejepit itu dalam artian kejepit gerbong, kejepit loko apa kursi? Iya, Campur ya? kursi juga kejepit, ya kereta kepala kargo itu. pelatnya gerbong itu kan kehantam kan dia Oh, iya. bergerak. Karena posisi gerbong paling belakang kan masuk kepala kereta ini kempres dorong semua. Oh, berarti ada satu orang itu Pak yang terjepit posisinya antara loko sama gerbong itu? Ada? Waktu itu? Kalau dijepit ada terakhir saya evakuasi itu ada 4. Ada 4, itu terjepit loko itu sama bagian gerbong KRL itu. Ya, sampai yang Orang lainnya tulangan kereta itu kan rata-rata di bawah itu besi habim, besi itu semua kejepit sama material bodi kereta itu udah pada numpuk pada dia. Oke, baik. Pak, mungkin bisa diceritain itu apa ucapan penumpang-penumpang ini gitu. Kan banyak berseliweran di sosial media, banyak yang beritanya minta tolong seperti apa gitu. Gimana? Apa saja sih yang diucapkan para korban ini ke Bapak semua nih, para evakuator ini? Kebetulan kita ada korban dari, saya nggak sebut nama ya, Ya. itu ada di perumahan Papan Mas. Dia ucap memang ke saya, Pak, saya ini bisa selamat ya. Si korban itu saya bilang, kalau ibu percaya, ibu masih semangat untuk bisa selamat, ibu yakin dengan petugas kita selamatkan. Yang penting ibu sabar dulu, karena banyak runtuhan material yang memang harus disayatin gitu, dipotong-potong dulu baru bisa dia keluar, karena posisi kaki itu memang udah berhasil. Itu dia apa Pak, kakinya posisinya lagi? Kaki Kakinya tertimpa apa sih Pak? si tulangan kereta itu. Tulangan kereta itu, kakinya itu. sama alas lantai yang itu Alas lantai kan itu. dengan ancaman kepala alur itu kan Oh. naik Ya, timpa. ketimpa. Itu dia selalu mengatakan seperti itu Pak. Iya. Dia selalu memang ditatap muka dengan saya face to face, Pak, saya selamat ya. Saya bilang ibu pasti selamat. Setelah dia dapat dievakuasi, dia bilang sampai, Pak, saya mau dibawa ke RSUD langsung. Saya cuma bilang ibu bakalan pasti sembuh. Saya bilang, ibu sehat-sehat, nggak ada apa-apa. Banyak
ada 4 orang yang seperti itu. Kita semangatin gitu, jangan sampai patah semangat untuk kita evakuasi gitu. Pasti ibu selamat karena kalau yang sudah, ya mohon maaf yang udah jadi korban di bawah karena pertumbukan Iya. itu, Bang. Ya kita mau gimana lagi, yang masih hidup ya kita buka. Masih ya. Berarti memang ada beberapa dari mereka ini meninggalnya karena emang tertumpuk ya Pak ya? Atau emang karena udara ini juga nggak sih Pak? Karena udah kepres. Oh press aja itu ya? Press kena tekanan, oksigen. Oksigen itu ya? Bantuannya karena kejepit kan kita sulit tim medis juga memberikan pertolongan pengobatan susah ya. Solusinya kita harus berusaha perlu waktu untuk memotong gerbong-gerbong itu. Oke, yang menggunakan gergaji itu ya, mesin itu spinning itu. Pak tadi yang lanjut lagi yang tadi perempuan itu, akhirnya perempuan itu berhasil diselamatkan Pak. Selamat. Selang berapa waktu sih butuh evakuasi khusus perempuan itu? Kita gabung sama Basarnas kurang lebih hampir 1 jam karena kita motongin di bawah Di bawah situ. Karena kita nyayatin plat-plat itu harus pelan-pelan karena di sisi lain juga ada orang yang sudah menjadi korban karena material-material itu yang sudah melipat ke badan, yang ini bengkok di mana karena ada ketusuk ke badan itu Iya. udah Ada itu. makanya kita sayatin dikit-dikit. Oke. Pak, selain ibu itu ada lagi harapan yang disampaikan daripada para korban ini, mungkin ucapan yang bapak-bapak ingat ini di dalam gerbong seperti apa? Kalau saya sih mengingatkan ke si korban itu, saya bilang kita dari Dinas Pemadam, dari BPBD, dari Basarnas, kita gabung, semoga ibu selamat, ibu semangat aja, ibu percaya dengan kami sebagai penyelamat supaya apa ya, kalau ada satu korban itu memang banyak sih posisi panik itu, Pak saya duluan, Pak saya duluan, Pak saya duluan, cuman kan kita petugas gimana sih caranya supaya si korban itu semua selamat. Kita nggak mau pilih satu-satu, tapi memang harus semua harus bisa selamat. Tapi kan karena dia panik, saya dulu Pak, saya dulu Pak, saya dulu. Ya kita yang mana udah, yang mana gampang gitu dalam menanganinya, karena ada posisi yang baja yang terlipat di badan dia, di pinggang dia, sampai ada yang kaki ke tepuk di dalam itu. Ya saya bilang sabar, pasti ibu selamat, saya bilang itu. Karena kalau yang sudah jadi korban, kita pun nggak bisa apa-apa. Karena ada kondisi yang badan kejepit, yang tinggal terakhir itu memang dia di paling bawah, posisi dia tengkurap, kaki di atas, memang udah posisi udah kejepit. Dan ada beberapa potongan aluminium yang tembus dari paha ke pinggang. Oh, Itu korban yang terakhir. oh korban terakhir yang meninggal dunia juga di Iya. lokasi ya. Iya. Oke, baik. Bang, ini kalau boleh saya tanya, ini pengalaman pertama Bapak Damkar ini evakuasi di kecelakaan kereta? Kalau evakuasi kereta, ya jujur saya Pertama kali. Apa yang pertama kali dirasakan Bapak ini? Pertama kali mengevakuasi, dapat peristiwa ini nih? Kalau jujur, boleh jujur ya, kalau saya sering memang penanganan korban-korban yang biasa gitu. Tapi karena di kereta ini kan baru terlalu besar, satu mental kita juga agak goyang juga karena korban terlalu banyak. Kedua, yang bikin kita down itu teriakan minta tolong lebih dulu, yaitu yang kita bikin hati saya, aduh kalau bisa memang itu semua gitu, pengennya gitu biar bisa selamat. Tapi kita kan petugas dari Basarnas, tim gabungan semua juga memang cara kita tuh satu-satu gitu, nggak bisa langsung jreg gitu. Karena kalau kita bongkar langsung kereta itu, ada takut kejadian yang namanya apa, nanti bodi kereta itu ambruk atau apa. Kita nggak mau yang sudah jadi korban masih ada nyawa jadi terluka lagi. Itu. Kalau dari Pak Hendrik sendiri gimana perasaannya Pak pertama kali ini evakuasi itu? Kalau yang saya alami, kebetulan saya sama seperti ini mengevakuasi kejadian lagi, ya itu rasa gimana? Rasa saya harus bisa.
karena kebiasaan kita itu adalah yang dibutuhkan pihak masyarakat yang tidak masalah. Ada rasa ini tidak sih Pak? Apa merinding dan mungkin apa ya, rasa kekhawatiran berlebih, takut khawatir tadi misalnya tindakannya dia salah gitu, ada Pak? Kalau Gitu. itu sih pasti ada Pak. Pasti ada. Kita ada rasa takut. Oh. Tim kita tuh dengan ngambil tindakan yang gini takut salah, takut gini, takut salah, gimana sih supaya si korban ini dengan selamat tidak terjadi apa-apa. Kita pun ngambil tindakan kadang-kadang sampai mikir 1, 2, 3 kali, jangan sampai tambah dia terluka lagi gitu. Ada, jujur rasa panik tuh ada, rasa takut ngambil tindakan itu ada, karena saya kebetulan lagi evakuasi di gerbong itu, saya bilang hati nangis gitu, karena jujur saya pun baru lihat korban ya dengan saya anggap banyak gitu ya, dengan jerutan minta tolong, oleh saya duluan ya Pak, saya duluan. Tapi kita bisa berbuat apa? Sabar, kita cuma bisa ngomong sabar. Dan dari tim Basarnas pun ini, ayo kita kerja bareng-bareng, kita evakuasi bareng-bareng, gimana si korban ini tidak menambah luka lagi. Makanya terlalu bukan apa ya, jujur saya pun di dalam gerbong itu cuma bisa air mata karena ada tumpahan darah, ada yang minta tolong sambil nangis, yang palanya benturan berdarah kemana-mana gitu. Ya campur aduk perasaan, nggak bisa ngomong gimana, tapi kita sebagai tim penyelamat, apalagi khususnya Kota Bekasi gitu damkarnya, kita tuh memang di kejadian di wilayah kita sendiri ya, gimana caranya masyarakat kita tertolong kan tanpa ada korban tambah lagi. Setelah kejadian Pak, itu lebih kurang evakuasi informasinya 12 jam berlalu ya sampai berakhir. Selama evakuasi, melihat barang-barang dari para korban ini, apa aja Pak yang lihat Bapak dari itu? Kalau lebih banyak sih HP ya, HP, tas. Cuma kita sebagai petugas dari pemadam ya, kita serahkan ke security. Itu ada petugas, kita petugas, ada pihak polisi, tentara, marinir, sama security. Kalau baru kita kasih percaya pada mereka, kalau kita fokus ke korban jiwa. Oke. Pak, setelah kejadian ini Pak, masihkah ada rasa-rasa kayak merindingnya, mungkin kesedihannya dari petugas sendiri, dari damkar sendiri? Gimana? Kalau untuk itu masih, karena ya kita ya dari patolog manusia yang kita lihat di depan mata kita sendiri dengan kesakitan ya. Secara tidak itu terkadang ada kebayang, cuma ya dengan itu kita itu aja ya, jangan sampai terulang lagi. Dan kita memohon juga kepada pejabat yang berwenang diberikan solusi gimana transportasi lebih baik lagi, karena dengan baiknya transportasi itu mengurangi korban jiwa. Kalau dari Pak Sopyan sendiri setelah kejadian ini? Kalau harapan saya jangan sampai ada korban-korban kecelakaan dari KAI lagi. Kalau masalah hati sih jujur ya masih bayang terus. Saya sering evakuasi korban, selain kejadian ini nggak begitu kebayang di apa tuh, selalu kebayang di Benak ya. Tapi kalau korban kemarin yang kejadian di KAI itu memang benar-benar tidur pun kita kebayang yang kita selamatin itu wajahnya ada, ininya ada, suka gitu juga ada, bukan rasa takut ya. Jadi cuman paling dari hati ya, semoga pada apa namanya dari keluarga pun bisa menerima keadaan yang memang musibah terjadi pada dengan lapang dada. Oke. Siap. Terima kasih Pak Hendrik dan Pak Sopyan atas waktunya. Semoga sukses selalu dalam bertugas. Terima kasih ya.